Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Mari kita lanjutkan sampai pada halaman 11 ya. Utawi kang kaping 47 iku dukhulur rasuli mlebune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing kota Madinah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah dalam rangka hijrah ya. Ini ada kesesuaian ya antara hari, tanggal dan bulan ya. Jadi ada yang mengatakan kalau antara lahir, hijrah dan wafat itu sama harinya ya. Jadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di masalah tanggal itu mungkin bisa saja ya perbedaan pendapat ya. Sejarah itu mungkin saja beda mengenai waktu ya. Di penelitian sejarah ya, atau pembukuan sejarah mungkin saja beberapa versi ya. Apalagi kalau sudah menyangkut cerita ya, nah itu bisa dari berbagai sudut pandang ya. Dan kadang ada yang dilebihkan, ada yang dilebih-lebihkan ya, ada yang dikurangi. Nah yang penting tidak membuat kabar bohong gitu saja ya. Jadi masing-masing berijtihad. Nuzuluhu lerene Kanjeng Nabi. Hubbul Ansori demene sahabat Ansor minal muhajirina saking sahabat minal lil muhajirina maring sahabat muhajirin. Ukhuwatul Islami paseduluran Islam. Nazala temurun sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub dalam ngersane Abi Ayyub Al-Ansari kang bangsa Ansor wa akha lan paseduluran sapa Abi Ayyub baina atau Kanjeng Nabi ini bainal muhajirina dalam antarane sahabat muhajirin wal ansari lan sahabat ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti berhasil menyatukan antara sahabat muhajirin berarti yang hijrah ya dengan sahabat ansor yang menolong mereka ya. Jadi ini menjadi kekuatan besar nanti ya, bersatu nanti Islam berkembang pesat di Madinah ya. Nanti antara kaum muhajirin dan ansor ini menjadi pasukan militer ya. Jadi Islam nanti berkembang luas melalui sampai jalur peperangan ya. Jadi waktu di Makkah kemarin dakwahnya itu secara secara damai ya. Utawi kang kaping 48 iku hijratu alil baiti hijrahe keluarga daleme Nabi man'ul mustad'afina nyegah pira-pira wong kang apes. Aslul kunuti asale donga kunut. Hummal Madinati loro panase kota Madinah.
ba'atha ngutus sapa ar-rasul kanjeng rasul fi talabi man ing dalem luru wong takhallafa kang keri sapa man min ahli sanggeng keluargane nabi faja'u nuli teka sapa ahli ma'a Abdillahi sartane Pak Abdillah ibni Abi Bakar kadadi putrane Pak Abi Bakar sahabat wa mana ala nyegah sapa musyrikuna pira-pira wong musyrik al mustad'afina ing pira-pira wong kang apes ayyuhajiru yen to hijrah sapa muslimin. Di Nabi Muhammad ini mempersaudarakan sesama muslim ya. Di saudara seagama ini bagaikan satu bangunan. Di muslim satu dengan muslim yang lain apa? Saling menguatkan, saling menolong, saling mencintai dan sebagainya ya. Ibarat satu bangunan apa? Bagian satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menopang ya. Di bersatu kita teguh ya. Bercerai tidak kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh. Persatuan itu apa? Menjadi kekuatannya, menjadi keharusan ya. Jadi kalau bercerai-berai ya akan hancur sendiri ya. Fakana mongko ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya donga sapa Nabi lahum maring man. Wa hadza utai iki perkara niki ya iku aslul kunuti asale donga kunut fi sholati ing dalem sholat. Jadi orang-orang yang hijrah itu kan kalau kemarin itu Nabi Muhammad secara diam-diam ya. Kalau sahabat Umar secara terang-terangan ya. Jadi sahabat Umar ini kan tegas ya. Jadi sangar ya. Hijrah ya diketahui banyak orang ya. Orang kafir sampai pada takut. Nah kemudian nanti ada orang-orang yang lemah ya. Orang-orang yang nanti belum sempat hijrah. Nah Rasul akhirnya meneliti ya siapa saja keluarganya yang belum hijrah ya. Nah, nanti diminta supaya apa? Supaya ikut hijrah. Nah, orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik ini mencegah ya. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang belum sempat hijrah ini ditahan ya. Nah, kemudian Nabi mendoakan mereka ya. Doa yang ada dalam sholat ya. Doa kunut ya. Kunut apa namanya? Kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu kalau terjadi apa? Bencana ya. Secara massal ya. Atau misalnya ada para ulama yang mungkin tertawan ya. Ada mungkin peperangan dan sebagainya ya. Ini bisa ya mendoakan orang-orang muslim ya. Doa kunut itu hanya ada di sholat fardu ya. Doa kunut nazilah ya, kunut nazilah. Kalau kunut subuh gimana? Kunut subuh? Kalau kunut subuh itu Imam Syafi'i ada ya. Mazhab Syafi'i pakai kunut subuh ya. Nah itu sebenarnya ya tidak masalah ya. Wong Nabi dulu apa?
pernah melakukan, ya pernah. Jadi, kunut subuh Nabi pernah melakukan, ya, bahkan sebulan penuh, ya. Tidak masalah, mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i memakai. Jadi, walaupun sekali itu bisa menjadi sunnah, ya, bisa dilestarikan terus, ya, apalagi ini apa sampai 1 bulanan, ya. Seandainya terawih Nabi itu ikut terus, ya, itu bisa bahaya, ya, bisa memberatkan umat, bahkan bisa bisa disimpulkan kalau terawih itu wajib, ya. Makanya Nabi ini tidak setiap malam, ya, waktu itu, ya. Jadi semua yang dari Nabi itu berpotensi untuk untuk dijadikan landasan hukum, ya. Lah kalau doa kunut di sholat witir, ya, pada bulan Ramadan itu, itu separuh kedua, ya, separuh kedua. Berarti mulai tanggal 16 sampai terakhir Ramadan, itu doa kunut yang ada di sholat witir, ya. Jelas, ya. Nah, kalau taraweh 20 rakaat gimana? Taraweh 20 rakaat itu sudah ada, ya, dan dilakukan Nabi beserta sahabat, ya. Ya, itu kan dulu memang Nabi itu saat di masjid itu 8 rakaat, kemudian meneruskan di rumah masing-masing, ya, sampai penuh 20 rakaat, ya. Ya. Makanya ketika sahabat Umar, nah, lagi-lagi sahabat Umar ini kan tegas, ya. Sahabat Umar nanti memutuskan kalau tarawih di masjid semua 20 rakaat, ya. Ini para sahabat tidak ada yang protes, ya, karena memang sejak dulu 20 rakaat, ya, totalnya, ya. Jadi dulu itu ketika zaman Rasul itu setelah tarawih di masjid terus nanti melanjutkan di rumah masing-masing, itu ada suara-suara, ya, suara-suara orang sholat, ya, suara-suara bacaan sholat, ya. Yaitu menggenapkan 20 rakaat itu, ya. Nah, sampai sekarang kan tetap dipakai, ya, 20 rakaat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Ya, di Indonesia juga 20 rakaat, ya, rata-rata, ya, kebanyakan, mayoritas malah, ya. Nah, kalau ada yang mengatakan 11 rakaat, 11 rakaat itu 8 tarawih, 3 witir, nah, itu sebenarnya itu teori baru, ya. Dulu pertama itu Syekh Ibnu Taimiyah dulu, ya, pertama, ya. Padahal tidak ada yang pernah menyebutkan seperti itu, ya. Di situ menggunakan hadis itu babnya bab kunut, ya. Babnya bab sholat witir saat itu, ya. 11 rakaat itu sebenarnya hadis untuk sholat witir, ya. Karena redaksinya kan sholat yang dilakukan Nabi di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat, berarti itu sholat witir, ya. Faham maksudnya? Jadi babnya memang bab sholat witir gitu, ya, bukan sholat taraweh. Seandainya itu untuk sholat taraweh, tentunya tentunya, ya, taraweh kan hanya ada di bulan Ramadan saja, ya. Jadi seperti salah kaprah, ya, seperti salah pemahaman di situ. Dan kalau di akhirat nanti kalau ditanya, ya, kalau
yang 8 rakaat ya, atau pas witir 11 rakaat itu kalau ditanya kalau kurang mau ditambah dengan apa ya. Kalau yang sudah 20 itu ya sudah titik aman ya. Saya kira cukup satunya Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan faslun ay hadza tegese ta iki iku faslun fasal saktatu sholati utawi pira-pira menenge salat iku sitatun ana 6 baina takbiratil ihrami ya dalam antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitah lan donga iftitah wa baina du'ail iftitah lan dalam antarane doa iftitah wa ta'awudilan ta'awud itu sama isti'adzah ya, sama bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainal fatihati lan dalam antarane surat Fatihah wa ta'awudilan ta'awud. Wa baina akhiril fatihati lan dalam antarane akhir Fatihah wa amina lan afal amin. Wa baina amina lan dalam antarane amin was suratilan surat, maksudnya bacaan surat-suratan itu ya. Wa baina suratilan dalam antarane surat war ruku'ilan ruku'. Di saktah dalam salat. Saktah ini maksudnya berhenti ya. Di saktah di sini ada 6 antara takbiratul ihram dengan doa iftitah ya. Jadi itu ada jeda ya. Kemudian antara iftitah dengan ta'awud ya, ada berhenti sejenak ya. Terus antara Fatihah dengan ta'awud ini antara ta'awud dengan Fatihah ya, redaksinya sebalik nggak apa-apa. Antara ta'awud dengan Fatihah ya. Kemudian antara Fatihah dengan bacaan amin. Ya, amin ini dianjurkan apa? Bersama imam ya, membaca amin kalau bisa bersama dengan aminnya imam ya. Karena kalau imam itu membaca amin, malaikat ikut membaca amin. Orang yang ikut bersama imam, bersama malaikat berarti ya, ini akan mendapat ampunan ya. Terus diam sejenak lagi ketika di antara amin dan bacaan surat-surat ya. Terus di antara bacaan surat dan rukuk. Jadi saktah itu ya. Kalau saktah dalam Quran itu ada 4 ya. Kalau saktah dalam Quran itu kan berhenti tahan nafas ya, tahan nafas kira-kira 1 alif ya. 1 alif itu 2 harokat ya, 2 harokat. Nah kalau saktah dalam sholat ini tidak menahan nafas tidak ya, tapi apa? Ya berhenti sejenak ya. Ya entah tarik nafas, entah mungkin menggeh-menggeh ya. Ya. Faslun ay hadza tiksata iki ku faslun al arkan utai rukun allati talzamu kang wajib apa arkan dan fa'il buri allati talzamu kang wajib fiha ing dalam arkan apa at-tuma'ninatu tuma'ninah iku arba'atun ana 4 ar-ruku'u ya ruku' maksudnya ruku' wal i'tidal lan i'tidal nomor 2 ya wasujudu lan sujud 3 wal julusu lan lungguh 4 bainas sajdataini ing dalam antarane sujud 2 at-tuma'ninatu utawi tuma'ninah
Tumakninah niku napa? Iya tumakninah iku sukunun meneng. Anteng ba'da harakatin ing dalam sause ubah. Bihaitsu yastaqiru. Lawan sekirane tetep apa kulun saben-saben anggota mahallahu ing panggonane kulun bi qadri subhanallah lawan kadar maca subhanallah. Ini ada istilah tumakninah. Kalau tumakninah itu berhenti setelah bergerak ya. Jadi sekira anggota tubuh ini apa? Menetap ya. Nah, kira-kira minimal bacaan subhanallah ya. Nah, tumakninah ini ada 4 tempat ya. Yaitu saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, dan saat duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud. Berarti kalau sholatnya seperti apa ya, kayak uwet ya, mentiang ya, atau apa ya, pitik notol opo ya, tul nah, itu berbahaya ya. Ya. Dulu kan ada orang yang sholat itu cepat sekali ya, terus disuruh mengulangi ya, itu sampai 3 kali ya. Jadi, oleh Nabi terus diterangkan ya, kalau sholat itu begini ya, ada tumakninahnya ya, berarti ya, diterangkan. Jadi tumakninah itu penting ya. Ya di samping ada hikmah-hikmah ya, itu nanti bisa meresap ke dalam hati ya. Jadi bacaan-bacaan itu bisa apa? Diresapi ya. Bisa menambah khusyuk ya. Nah, kalau hikmah-hikmah yang lain mungkin dari segi kesehatan ada ya, dari segi medis itu ada manfaat-manfaat saat sholat itu ya. Itu ada sisi rahasia ya, dari segi kesehatan tubuh itu ada ya, jiwa raga itu ada ya. Ya banyak sekali ya, banyak sekali. Faslun ay hadza riksata iki iku faslun fasal. Asbab sujud sahwi utawi beberapa sebab sujud sahwi iku arba'atun ana 4. Al awwalu yang pertama iku tarku ba'din ninggal sebagian min ab'ad sholati saking pira-pira sunah ab'ad salat. Au ba'din ba'di utawa sebagian sunah ab'ad. Atsani utai kang kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni bareng ya betul kang batal apa amduhu sengajane ma wala yatulan ora batal apa sahu laline ma idza fa'ala nalikane nglakoni hu ing ma idza fa'ala nalikane nglakoni sapa wong hu ing ma nasian hale lali di sunnah ab'ad kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya. Nanti ini ada pengaruhnya dengan apa? Dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sujud yang karena ya aslinya karena kelupaan ya, tapi nanti ada beberapa ketentuan bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud tambahan ya, 2 kali. Kalau persisnya tempatnya di sebelum salam ya, kalau persisnya sebelum salam. Seandainya sudah salam pun itu ada yang mengatakan apa? Boleh ya, ada berpendapat boleh. Boleh. Asal belum jeda lama ya.
Lah, kalau tidak kelupaan gimana? Ya tetap sujud sahwi bisa ya, bisa. Ada yang mengatakan bisa ya. Jadi pendapat itu banyak sekali ya. Jadi entah kelupaan atau tidak, itu bisa diganti sujud sahwi ya. Misalnya kunut subuh ya, itu bisa diganti apa? Sujud sahwi. Nah ini orang-orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, ini nanti bisa diganti apa? Sujud sahwi, sujud sahwi. Terus orang yang jika melakukan sesuatu dengan sengaja membatalkan, ini kok dilakukan dengan lalai. Nah ini nanti kan tidak batal sholatnya, nanti disunahkan sujud sahwi ya. As-salis utai kang kaping 3 iku naklu ruknin mindah rukun qauli yen kang bangsa pengucap ila ghairi mahali maring liyane panggone ruknin qauli. Ar-rabi utai kang papat iku ruknin nibake rukun fi'li yen kang bangsa penggawean ma'ahtimali ziyadati sartane memper tambahan. Jadi ini termasuk sunnah sujud sahwi lagi kalau memindah rukun qauli di selain tempatnya ya. Jadi rukun qauli itu rukun yang berupa bacaan ya. Bacaan kan sudah ada tempatnya, kok dipindah, nah nanti sunnah sujud sahwi ya. Misalnya bacaan Fatihah ya, dipindah di saat tasahud misalnya, di saat rukuk misalnya. Nah, memindah rukun qauli, nah ini nanti sunnah sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Terus yang terakhir ini memindah rukun fi'li ya, rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan ya, atau menjatuhkan rukun yang berupa perbuatan. Nah di situ apa? Di situ ada semacam keraguan ya. Ini sebenarnya kurang atau tidak ya. Jadi ada penambahan rukun di situ ya. Daripada ragu-ragu kan ditambah ya. Nah, contoh misalnya sholat ragu, ini dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, ragu toh, ya ditambah saja ya, yakin yang sedikit ya, yakin yang 3 rakaat itu aja ya. Ya, kalau masalah ibadah itu yakin yang lebih sedikit ya, diambil yang lebih sedikit. Jadi nanti tinggal nambah ya. Orangnya nambah. Dan nanti kalau kenyataannya 5 rakaat tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kalau dalam muamalah ya, dalam muamalah itu kan diambil yang banyak ya. Kang. Jika menduan telu kok papat ya, ragu-ragu dibayar pinten Kang? Dibayar papat ya, dibayar yang banyak. Kok ini ternyata ketiga ya enggak masalah ya. Ab'adu sholati utawi piro-piro sunah ab'adu sholat iku sab'atu nono pitu. At-tasyahudu ya tasyahud al-awwalu kang pertama, wa qu'udu lan nunggu tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam qu'ud, wa sholatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluarga Kanjeng Nabi, bitasyahud dan tasyahud al akhir kang akhir, wal kunutu lan donga kunut, wa sholatu lan maca sholawat
wassalamulan salam ala nabi ing atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi fihi ing dalam kunut. Jadi sunnah apaat ini kaitannya dengan tasyahud awal dan kunut ya. Jadi kalau ada yang ditinggal nanti sunnah apa? Sujud sahwi ya. Faslun ayat taksita iki ku faslun fasal tabtul batal apa salatu salat bi arba'a asyrata kelawan atau sebab 14 apane khoslatan tingkahe bil hadathi sebab hadas wa bi wuqu'in najasati lan sebab tibone najis ilam turqa lamun ora diuncalake apa najasah halan dalam saknalika min ghairi hamlin saking tanpa nanggung wa ngisyafil aurati lan kebukae aurat ilam tustar lamun ora ditutupi apa aurat halan ing dalam saknalika. Ini batalnya sholat ya. Ini perlu diketahui ya, wajib diketahui ya. Batalnya ibadah itu harus diketahui ya. Ya, jangan cuma syarat rukunnya saja. Lah, batalnya sholat di sini ada 14 ya. Pertama karena apa? Hadas ya. Hadas kecil atau besar. Yang kedua karena apa? Karena ada najis ya, ada najis yang kalau mengenai dia tidak langsung dihilangkan ya, tidak langsung dilempar ya. Jadi kalau kena najis langsung ditolak, ini berarti tidak batal sholatnya ya. Tapi kalau kena najis terus dibiarkan saja ya, menempel, lah ini yang menjadikan batal ya. Terus batal lagi terbukanya aurat ya, kalau tidak langsung ditutup ya. Ini bisa secara alami ya, mungkin angin ya, atau ada permainan ya dari manusia ya, kesengajaan ya, bisa ya. Mungkin cah cilik-cilik sarungnya diplotroke ya. Cah cilik-cilik napa plotroke sarunge wong ya misalnya ya. Atau angin apa menyingkap aurat, lah ini harus segera ditutup ya. Kalau tidak segera ya soalnya batal. Wan nutqi lan ngucap biharfaini kelawan rong huruf au biharfain utawa kelawan huruf siji mufhimin kang mahamake amdan hale sengaja. Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan ya. Kalau ucapannya ini dengan sengaja batal ya. Ya. Nah, wong Jawa nek diundang jawabannya piye? Non ngono ya. Non. Ya, itu kalau sengaja ya batal ya. Maksudnya qi ya, reksa sira ya, qi. Kalau sengaja ya batal. Wabil muftirilan kelawan perkara kang batalake amdan kelawan sengaja utawa hale sengaja wal aklilan mangan al katsiri kang akeh nasian hale lali. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa ini juga membatalkan sholat ya. Ya rumusnya mudah ya. Nak poso kuwi batalke berarti nak sholat yo batalke. Lah ini ada keterangan lanjut. Makan yang banyak dalam keadaan lalai saat sholat itu apa? Tetap membatalkan puasa ya. Makan yang banyak dalam sholat keadaan lalai tetap membatalkan puasa. Nah kalau dalam sholat ya, saya ulangi, tetap membatalkan apa?
sholat ya. Ini kan membicarakan sholat. Kalau makan sedikit lalai itu kan tidak batal sholatnya ya. Kalau banyak lalai ini batal sholatnya ya, batal sholatnya. Walaupun lalai ya, karena banyak. Ya. Nah, lain kalau dalam puasa, nah ini, kalau dalam puasa sedikit atau banyak, kalau lalai tidak batal puasanya ya. Ingat-ingat ya. Kalau puasa makan kok lalai ya, lupa sedikit atau banyak tetap tidak batal puasanya ya. Paham ya? Itu rezeki ya, rezeki dari Allah. Iswarak alhamdulillah. Wa salasi harakatin lan telu biro-biro harokat, telu biro-biro ubah mutawaliyatin kang nuli-nuli. Walau sahwan lan senajan lali. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat ya, walaupun lalai ini membatalkan ya. Di sini ada walau sahwan ya, walaupun lalai. Digerakkan 3 kali berturut-turut ya, gerakan besar-besar. Ini membatalkan sholat. Kalau gerakannya kecil walaupun 1000 kali tidak batal ya, ya sengaja atau tidak ya. Kedep ping 1000 ya, atau miliknya laki-laki itu ya, itu manduk-manduk ya, kira batal ya. Walwas batilan ubah melompat ya, melompat al-fahsyati kang jember, wador batilan mukul al-mufritoti kang banget. Jadi melompat dengan keras ya, memukul dengan keras ya, ini bisa membatalkan sholat ya. Dan kecuali sholat khauf ya, sholat saat perang yang posisinya sangat genting ya, perang berkecamuk ya. Kalau perang itu sedang berlangsung ya, itu sholat dengan bagaimanapun kan bisa ya, walaupun sambil lari, sambil loncat, walaupun tidak menghadap kiblat ya, ya itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat ya, karena situasi darurat ya. Ya, sholat khauf namanya ya. Wa ziyadatu ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean amdan hale sengaja. Jadi kalau menambah rukun fi'li ya, kalau menambah rukunnya ini sengaja ya batal ya, batal sholatnya. Misalnya menambah sujud dengan sengaja ya, sujud selain yang disyariatkan ya, atau memang benar-benar ingin menambahi ya, menambah sujud dengan sengaja ya, batal ya. Wa taqaddumi lan ngajoni ya ala imamihi ing atase imame makmum atau imame wong birukna ini kelawan rukun loro fi'laini kang bangsa penggawean karone wa takhallufi lan ngereni keri ngereni bima kelawan ruknain bi ghairi udhrin kelawan tanpa udhur. Mendahului imam dengan 2 rukun ya, dengan sengaja ya. Mendahului, saya ulangi, mendahului imam dengan 2 rukun ya. 2 rukun ini berarti dia mendahului 2 gerakan ya, padahal imam belum ya. Nah, ini batal sholatnya. Nah kalau mengakhiri itu maksudnya terlambat ya. Kalau terlambat tanpa udzur kok 2 rukun ya, ini batal ya, batal 2 rukun ya. Kalau ada udzur ini sampai 3 rukun yang panjang-panjang ini nggak apa-apa ya. Ini orang jarang tahu ya.
terlambat dari imam sampai 3 rukun yang panjang-panjang, ya, karena ada udzur ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lah ini bisa dipakai kalau imamnya apa, kecepatan tinggi ya, atau memang gerakan makmumnya ini memang lamban ya. Ya itu kan kalau ada udzur ya, itu imamnya mungkin yang terlalu cepat atau makmumnya yang memang lamban tadi ya. Kalau ada udzur sampai 3 rukun pun apa, rukun yang panjang-panjang tidak apa-apa ya, sampai terlambat. Jadi misalnya makmum masih berdiri terus imam sudah apa, rukuk, sudah i'tidal, sudah sujud ya. Ini masih mengejar ya. Tentunya mengejar yang cepat ya. Rukun tawil ya, rukun yang panjang-panjang sampai 3 tidak apa-apa ya. Rukun yang panjang contohnya apa? Sujud itu rukun panjang ya. Berdiri itu rukun panjang ya. Berarti kalau tarawihnya sangat kencang ya, itu kalau hanya terlambat 1-2 gerakan itu tidak masalah ya. Nah yang penting tumakninahnya itu loh ya, tumakninahnya jangan sampai hilang ya. Kita lanjutkan lagi. Wa niyatu qati sholati lan niat medhot salat. Wa ta'liqi qatiha lan gantungake pedhote salat bisaen kelawan suci-suci wa taraddudi lan mider-mider. Qatiha dalam pedhote salat. Jadi niat memutus salat berarti salatnya batal ya. Atau niat menggantungkan putusnya salat ya, menggantungkan batalnya salat pada sesuatu ya. Ini salatnya batal ya. Contoh misalnya, wah nanti kalau si A masuk masjid, salat saya tak batalkan ya. Lah ini tanpa harus menunggu si A masuk masjid ya, sudah batal ya. Ya, karena menggantungkan batalnya salat dengan sesuatu ya. Kemudian ragu-ragu ya, ragu-ragu yang lama tentang batalnya sholat ya. Jadi sholat saya ini batal atau tidak ya, sudah batal atau belum. Kalau lama sekali ya keraguannya ini apa, batal sholatnya ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.